Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvina Hidayah selaku pemandu acara pada Literasi Halal Podcast hari ini. Kita akan berbincang-bincang seputar literasi halal, mulai dari seberapa penting sebuah produk itu harus halal, kemudian sertifikasi halal, dan peran perguruan tinggi dalam menguatkan literasi halal. Nah, untuk itu sudah hadir bersama kita siang hari ini Dr. Andes Haji Muhammad Lutfi Hamid MAG. Beliau adalah Kepala Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan IAIN Surakarta, yang sekarang sudah beralih status menjadi UIN Raden Mas Said Surakarta, yang mana beliau juga sebelumnya menjabat di BPJPH Kemenak, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia. Kita akan menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Lutfi. Waalaikumsalam. Sehat Pak Pak ya? Ya, alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah berkenan hadir siang hari ini di tengah kesibukan Bapak yang sudah pasti sangat padat sekali. Baik Pak, mohon izin sebelum kita memulai obrolan kita siang hari ini, saya ingin menyampaikan sedikit gitu kepada para sahabat literasi halal tentang buku Saku Halal. Jadi buku Saku Halal ini merupakan upaya literasi halal yang diinisiasi oleh Pusat Pengkajian Masyarakat dan Pendidikan Islam Nusantara atau PPMPIN UIN Raden Mas Said Surakarta, yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Kementerian Agama Republik Indonesia, dan program ini juga didukung oleh Bank Rakyat Indonesia. Dengan hadirnya buku Saku Halal, ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran bersama untuk menjadikan halal bukan hanya berorientasi gitu pada aspek ekonomi saja, tetapi juga menjadikan kehidupan khususnya bagi umat muslim agar kehidupannya lebih baik, lebih sehat, dan tentunya lebih berkah. Seperti yang selalu kita ingat adalah halalan thayyiban mubarakan, kurang lebih seperti itu. Nah, baiklah, kita kembali dengan narasumber tamu kita hari ini. Begini Pak, dalam pandangan Bapak begitu ya, yang sudah lama terjun di BPJPH dan lain sebagainya, mengapa kira-kira produk halal itu menjadi penting begitu di saat manusia itu memiliki kebebasan untuk memilih atau menentukan apa yang mereka ingin konsumsi, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka gunakan gitu. Kira-kira dalam pandangan Bapak seperti apa? Ya, baik. Terima kasih Mbak Alvina. Dan sebelumnya kami menyapa para pemirsa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persoalan makanan itu tentu di dalam agama Islam, sesungguhnya juga tidak hanya agama Islam, juga agama-agama yang lain ternyata juga mendapatkan perhatian yang urgen gitu ya, yang penting, yang sangat pokok gitu. Karena makanan dalam perspektif biologis saja sesungguhnya juga bisa memberi pengaruh terhadap keberadaan manusia, khususnya karena ini berkait dengan manusia ya. Para peneliti juga memberikan satu ilustrasi atau bahkan juga satu hasil penelitiannya bahwa makanan itu tentu akan mempengaruhi DNA seseorang, di mana asam amino yang ada sebagai bahan pokok daripada DNA itu mempengaruhi atas kromosom yang ada. Secara singkat seperti itu dalam perspektif para ahli biologi. Nah, bagaimana dengan agama? Tentu kita sudah meyakini sepenuhnya bahwa agama berulang kali memerintahkan agar kita memakan mimma fil ardi halalan thayyiba. Jadi segala sesuatu yang ada di dalam muka bumi ini yang halal dan baik. Ayat ini secara redaksional terulang-ulang di dalam Al-Quran, sehingga itu menjadikan perhatian para ulama terhadap
ketika menyusun buku-buku fikih tentu juga akan selalu berkait dengan persoalan bab tentang makan. Nah, karena ia merupakan bagian dari keyakinan seseorang, utamanya umat Islam atau masyarakat yang berkait dengan persoalan makan, maka kemudian muncullah Undang-Undang Jaminan Produk Halal tahun 2014. Nah, di dalam undang-undang tersebut dijelaskan di pasal 4 ya, kalau nggak salah, atau pasal 3 itu bahwa tujuan daripada sertifikasi halal itu, kalau kita kaitkan halal ini kemudian dengan produk yang nantinya akan disertifikasi halal, adalah di samping pada ayat yang keduanya itu adalah meningkatkan nilai tambah perdagangan, tetapi dalam konteks masyarakat adalah memberikan jaminan keamanan, kenyamanan terhadap masyarakat yang mengkonsumsi produk yang halal. Termasuk kesehatan berarti Pak ya? Ya, tentu sebenarnya kalau jaminan kesehatan secara langsung tidak, tetapi setidaknya aspek keyakinan itu terpenuhi di dalamnya. Dan ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar kita, bahwa negara menjamin kepercayaan, keyakinan dari warga atau penduduk Indonesia. Nah, atas dasar itulah maka kemudian muncullah gagasan mengenai sertifikasi halal itu. Disitulah pentingnya sebuah produk harus bersertifikasi halal. Nah, yang menjadi persoalan sosial kemudian adalah bagaimana ketika satu produk itu tidak ada sertifikasi halalnya. Ini yang menjadi penting, iya, karena jangan sampai sertifikasi halal ataupun label halal itu menjadi biang dari terciptanya segregasi sosial. Kalau seseorang makan produk yang tidak ada label halalnya, berarti difahami haram. Salah itu. Betul. Sekali lagi itu tidak benar. Jadi kalau belum ada sertifikasi halalnya, tidak bisa kita kemudian serta-merta menjustifikasi bahwa yang itu tidak ada label halal berarti haram. Gitu. Tidak. Ya. Itu juga seringkali terjadi misalnya di produk pemakaian Pak, misalnya seperti jilbab itu juga ada kan yang berlogo halal gitu. Berarti selain itu menjadi tidak halal dong. Nah itu hal yang salah gitu ya. Hal yang salah karena tidak berarti yang tidak bersertifikat halal itu berlogo halal itu berarti haram. Betul. Bisa saja karena produk tersebut belum diajukan sertifikasinya. Yang kedua, bisa saja dia belum masuk dalam pentahapan kewajiban sertifikasi halalnya. Kira-kira itu. Ya, artinya sebegitu pentingnya sebuah produk itu memiliki sertifikasi halal begitu ya Pak. Namun kira-kira bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat sendiri gitu akan pentingnya sebuah produk itu halal gitu. Meningkatkan kesadaran tersebut itu kan tidak mudah Pak ya. Ya memang begini. Tadi dalam pendekatan biologis tentu tadi bahwa ketika agama ini kan sudah persoalan keyakinan ya, betul. Mengharamkan satu bahan atau satu jenis makanan tertentu dinyatakan haram. Itu artinya kita wajib meyakini, umat muslim utamanya wajib meyakini bahwa ini akan memberikan pengaruh buruk, mafsadat kepada orang yang mengkonsumsinya gitu. Nah, itu keyakinan itu harus terpatri. Apakah ia menggunakan pendekatan saintifik gitu atau tidak, tetapi karena itu adalah qot'i, sesuatu yang pasti harus dijalankan, ya sudah jalankan. Nah, itu maka sebagai umat yang beragama,
itu harus diyakini kebenarannya. Itu yang pertama. Terlepas apakah kemudian keyakinan ini dilaksanakan atau tidak gitu ya Pak ya. Tetapi setidaknya ada keyakinan yang harus ditumbuhkan bahwasanya oh ini baik, ini buruk gitu. Ini ya harus ditumbuhkan memang gitu. Soal dilaksanakan atau tidak memang itu adalah lain, gitu. Persoalan lain, dalam artian seseorang punya kebebasan untuk mengkonsumsi itu, tetapi kita harus menumbuhkan kesadaran bagi yang beriman kepada Allah kan, karena di situ juga perintahnya justru kepada semua manusia. Ya ayuhan nas gitu. Bukan hanya sekedar orang yang beriman. Bukan hanya sekedar orang yang beriman. Nah, lalu kemudian karena kita umat muslim mempunyai keyakinan, maka wajiblah kepada kita untuk mengkonsumsi produk yang halal. Yang halal. Nah, itu yang pertama. Kemudian dalam konteks tadi meningkatkan nilai tambah perdagangan, sertifikasi halal menjadi penting karena ia bisa menjadi branding bagi produk tersebut. Betul. Mengingat apa? Mengingat umat Islam ini di Indonesia itu tidak kurang dari 85% mayoritas penduduknya. Sehingga pada suatu masa tertentu ketika edukasi seperti yang dilakukan oleh PPM PIN ini gitu, itu atau pihak-pihak lain itu telah bisa mengedukasi masyarakat dengan benar berkait dengan pentingnya mengkonsumsi produk halal. Saya yakin masyarakat tentu akan tertarik untuk membeli mengkonsumsi produk yang berlabel halal tersebut. Nah, ini menjadi penting gitu, menjadi penting. Nah, di sisi lain saat ini tidak kurang dari 1/3 penduduk dunia itu juga beragama Islam. Betul. Gitu. Nah, dan di beberapa negara sudah mulai mempersyaratkan ekspor yang atau yang dilakukan oleh satu negara ke negara tertentu yang mempersyaratkan itu juga mensyaratkan adanya sertifikasi halal oleh negara. Nah, maka ini tentu menjadi satu segmentasi pasar yang luas. Nah, kesadaran ini justru seringkali dimiliki oleh para importer dari luar negeri. Betul, meskipun mereka bukan mayoritas muslim, Pak. Meskipun dari negara yang tidak muslim. Iya. Gitu. Dan produsennya juga bukan orang muslim gitu. Tetapi karena yang ingin disasar adalah konsumen muslim Indonesia yang 85%, maka kemudian mereka berlomba-lomba untuk mensertifikasi halal. Betul. Ini sangat penting sekali ya. Bagi UMKM nih Pak, usaha mikro kecil menengah gitu. Kira-kira untuk mendapatkan atau untuk melakukan sertifikasi halal ini seperti apa prosedurnya, prosesnya gitu? Karena kan seringkali teman-teman di UMKM ini merasa kesulitan begitu, atau sudah beranggapan itu sulit atau ribet gitu. Nah, kira-kira seperti apa Pak ya? Nah, ini yang perlu menjadi perhatian dari BPJPH dan juga stakeholder berkait dengan perubahan yang signifikan, yang sangat fundamental dalam mekanisme sertifikasi halal bagi UMK. Ini penting sekali. Yang pertama adalah sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro kecil itu didasarkan atas pernyataan kehalalan produk yang dilakukan oleh pelaku UMKM itu gitu, atau ownernya. Nah, ini tercantum dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang 11 tahun 2020 pasal 4A. Nah, artinya lalu kemudian di ayat berikutnya
pernyataan kehalalan produk yang dilakukan oleh pelaku usaha mikro kecil didasarkan atas standar halal yang dilakukan, yang diberikan oleh BPJPH. Nah, lalu kemudian dalam turunannya di dalam PP3 di dalam peraturan pemerintah itu di pasal 79 dan pasal 80 itu menyebutkan bahwa dalam hal kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro kecil itu karena didasarkan atas pernyataan pelaku usaha mikro kecil itu mempunyai syarat. Yang pertama adalah bahwa produk yang diproduksi itu tidak beresiko. Tidak berisiko dalam pengertian seperti apa? Nah, tidak beresiko terhadap ketidakhalalannya. Gitu. Nah, apa produk yang dinyatakan beresiko? Salah satunya adalah produk sembelihan. Gitu ya. Produk sembelihan ini itu mempunyai risiko tinggi karena mekanisme penyembelihan itu prosesnya, seringkali dia hewan itu mati bukan karena disembelih, tetapi mati karena dimasukkan dalam air panas. Gitu. Dan ada banyak cara lain yang mungkin tidak sesuai dengannya. Nah, bahkan juga tidak memotong urat leher sesuai dengan ketentuan syariat. Nah, ini dinyatakan beresiko. Ya, termasuk juga penggunaan produk-produk seperti misalnya keju. Keju itu juga cukup beresiko. Tidak sekedar beresiko dalam konteks kesehatan, tetapi juga dalam konteks kehalalan. Karena ia bisa saja ketika melakukan fermentasi dibantu dengan zat lain gitu. Nah, bahan penolong lain yang berpotensi haram begitu. Ya, gitu. Termasuk di dalamnya adalah flavor. Gitu ya. Perasa. Ya, perasa dan seterusnya gitu yang di dalamnya ternyata menggunakan bahan-bahan yang terkontaminasi dari bahan-bahan yang tidak halal. Nah, ini maka yang pertama adalah produk itu tidak dari bahan yang beresiko. Kemudian yang kedua adalah bahan tersebut dapat dipastikan kehalalannya. Pastikan dalam arti bahannya, prosesnya atau bagaimana, Pak? Proses produksinya juga dipastikan kehalalannya. Nah, contoh kembali tadi kepada daging. Daging beresiko, kan gitu. Tetapi dia bisa dipastikan kehalalannya. Contoh misalnya ini pastel ini dari daging ayam. Daging ayamnya dibeli dari mana? Oh, dari pasar Legi, gitu ya. Nah, ketika dicari di pasar Legi, belinya dari depot siapa? Dari depot Haji Sulaiman, misalnya begitu kan? Nah, ketika depot Haji Sulaiman dilihat, ternyata Pak Haji Sulaiman ini menyembelihnya sudah sesuai dengan syariat Islam. Maka artinya bahan ini meskipun tadi dinyatakan beresiko, tetapi dipastikan kehalalannya. Ternyata penyembelihannya halal. Proses produksinya juga akhirnya halal kan, gitu, karena dari bahan yang dapat dipastikan kehalalan. Jadi meskipun beresiko, tetapi kalau dipastikan kehalalannya tidak masalah, kan begitu. Proses produksinya juga dipastikan kehalalannya. Nah, pada posisi UMK yang demikian ini, maka pernyataan pelaku usaha dibutuhkan adanya saksi. Siapa saksi itu? Yaitu pendamping proses produksi halal. Pendampingan proses produksi halal ini di samping tadi tertuang dalam pasal 7 dalam peraturan pemerintah turunan dari
Undang-Undang Cipta Kerja tadi itu juga memang merupakan amanat dari Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja ini merubah banyak, Mbak, gitu, merubah cukup banyak proses penyelenggaraan jaminan produk halal, di mana nilai edukasi itu lebih diutamakan. Maka di dalam pasal 53 Undang-Undang Cipta Kerja itu disebutkan bahwa masyarakat berhak untuk melakukan peran serta masyarakat itu dalam hal pendampingan PPH, proses produksi halal. Jadi ini satu istilah yang berbeda dengan penyelia. Kalau penyelia memang dimiliki oleh perusahaan, digaji dan seterusnya. Kalau ini peran serta masyarakat ini, gitu. Sebagai saksi tadi. Sebagai saksi tadi. Nah, dia saksi tadi itu atau si pendamping PPH tadi atau proses pendampingan PPH tadi. Kalau prosesnya pendampingan, kalau personilnya berarti pendamping ya, melakukan verifikasi validasi terhadap pelaku usaha mikro kecil yang telah menyatakan bahwa produkku halal loh. Halal, okay. Gitu. Nah, dicek, oh ternyata iya benar ini halal. Maka nggak perlu lagi ke LPH, gitu, lembaga pemeriksa halal. Langsung setelah disaksikan oleh pendamping tadi, ajukan saja kepada BPJPH untuk mendapatkan sertifikat halal, gitu loh. Nah, BPJPH kemudian memberikan kepada MUI untuk mendapatkan penetapan kehalalan produk. Nah, ini penting lagi harus diketahui. MUI itu tidak hanya pusat. Di dalam PP itu MUI itu sampai di tingkat kabupaten. Jadi bisa pusat, provinsi, bahkan kabupaten. Gitu. Juga bagi masyarakat Aceh menggunakan MPU, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, gitu. Jadi tidak terpaku harus dikirim ke Jakarta harus ke pusat, tidak, bisa dikembalikan mau ke Kabupaten Sukoharjo, mau ke Kabupaten Kartosuro, mau ke Kabupaten Bantul, terserah, begitu. Nah, itu amanat undang-undang loh ya. Saya bicara soal amanat undang-undang ini, gitu. Karena persepsi kita yang namanya ulama itu tidak ada leveling bahwa kabupaten berarti lebih pinter, tidak lebih pinter dari yang ulama pusat. Provinsi tidak lebih pinter daripada ulama yang pusat kan nggak bisa begitu. Belum tentu ulama pusat lebih pinter daripada ulama Rembang. Nah, gitu. Di sana kan muridnya Mbah Kiai Maimun Zubair kan juga ngalim-ngalim. Kita bisa melihat Gus Baha aja ngalimnya kayak begitu kan, gitu. Jadi bisa saja ulama Rembang bisa lebih pinter daripada ulama Jakarta misalnya, begitu. Nah, jadi kita harus mempersepsi MUI itu meskipun dalam konteks dalam konteks hierarki organisasi itu ada levelnya, tetapi dalam konteks halal nggak ada levelnya. Wong ngalim kok ada levelnya kan, gitu. Gitu. Nah, jadi dan itu nggak ada di ADART bahwa di ADART MUI bahwa yang berkewenangan yang di tingkat kabupaten itu tidak boleh lebih pinter daripada di provinsi, tidak ada, gitu ya. Gitu. Nah, itu maka boleh di provinsi itu kabupaten. Provinsi juga boleh diberikan ke provinsi Jawa Tengah, DIY, Surabaya, Jawa Timur, gitu boleh. Artinya pengajuan sertifikasi ini kan nggak harus ke pusat gitu Pak ya? Ke BPJPH-nya iya, tetapi Bapak BPJPH tidak mengharuskan diserahkannya ke MUI pusat. Bisa saja by sistem kembalikan saja ke daerahnya masing-masing. Ke daerahnya masing-masing, gitu loh. Karena pelaku usaha ini kan banyak banget. Banyak sekali gitu. Nah,
seorang pelaku usaha pedagang gorengan, mendoan, kemudian singkong goreng, yang termasuk frozen food, mungkin juga frozen food ya, yang jangan yang mahal-mahal dulu deh, yang tadi gorengan dulu aja gitu, atau tahu, bakso gitu kan, itu kan di masyarakat banyak. Lah kalau semuanya harus diputuskan oleh pusat ya nanti jadi bottleneck gitu. Ini belum lagi si pelaku usahanya ini baru 3 bulan sudah harus ganti produk karena nggak laku. Betul. Namanya pelaku usaha mikro kecil kan? Sertifikasinya turun, nah, ternyata sudah ganti produk gitu kan. Jadi maka pemerintah saat ini tuh sudah sangat memudahkan sangat sekali. memudahkan gitu. Tidak menghilangkan substansi kehalalannya, tetapi bagi UMK diberikan mudahan dalam proses untuk sertifikasi halal. Dan yang lebih penting lagi, melalui proses ini untuk UMK itu gratis. Gratis ini ya para gitu loh. Ini undang-undang loh ya, regulasi loh ya. Gratis. Gitu loh. Saya tidak menggunakan yang lain. Jadi di regulasi itu semuanya untuk UMK itu gratis. Nah, caranya bagaimana? Nah, lalu pendamping ini dari mana? Pertanyaannya kan muncul begitu ya, Pak. Siapa yang memilih begitu, Pak? Ya, siapa yang akan mendampingi? Bisa dari ormas Islam berbadan hukum, bisa dari perguruan tinggi, gitu ya, di pasal 80, 81. Nah, di peraturan pemerintah tentang turunan dari Undang-Undang 11 tahun 2020 itu. Nah, bagaimana dengan dinas-dinas atau pemerintah BUMN atau mungkin pemerintah daerah? Boleh mengadakan pendamping sepanjang bekerja sama dengan ormas Islam berbadan hukum atau perguruan tinggi. Oke. Gitu. Dan ini tidak menutup kemungkinan bagi UMKM yang produsennya adalah non-muslim bisa mengajukan sertifikasi halal ini? Bisa, boleh. Di Bali itu banyak pelaku usaha mikro kecil di Bali itu sudah sadar karena segmen pasarnya itu adalah wisatawan Muslim. Mereka berbondong-bondong melakukan sertifikasi. Betul, gitu. Betul. Nah, pendamping ini lalu kemudian dilatih gitu ya oleh BPJPH, apakah bekerja sama dengan ormas Islam, apa NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Matlaul Anwar, atau apalagi mungkin di sini ada Ahbabul Mustafa, kalau di Solo ada ya organisasi kan, yayasan kan, yang lembaga. Penting berbadan hukum. Ya, perguruan tingginya juga bisa UIN Raden Mas Said gitu kan, Surakarta, atau mungkin perguruan tingginya juga bisa UNS, terserah saja. Yang penting dia adalah perguruan tinggi. Kenapa ormas Islam dan perguruan tinggi yang dijadikan core-nya? Karena asumsinya ormas Islam itu tidak bakalan menjual integritasnya gitu ya, marwahnya, untuk memudahkan mengatakan sesuatu yang haram menjadi halal. Betul. Lalu bagaimana dengan perguruan tinggi? Perguruan tinggi itu adalah lembaga akademik yang menjunjung tinggi nilai-nilai keilmiahan gitu ya. Maka asumsinya adalah bahwa perguruan tinggi juga tidak akan menjatuhkan marwahnya, menodai keilmiahan dari integritas sebagai seorang akademisi. Betul. Gitu. Dan itu tidak hanya pada perguruan tinggi yang berbasis Islam, Pak ya, bisa perguruan tinggi umum atau perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi Islam.
gitu. Artinya bukan hanya Islam, Ya, Islam, perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi Muslim gitu. Jadi itu tadi adalah proses bagaimana mengajukan sebuah sertifikasi halal. Nah sekarang fenomena yang ada di masyarakat sendiri Pak, ada banyak produk atau mungkin rumah makan gitu ya, yang memberikan label sendiri gitu, logo halal sendiri, dibuat sendiri gitu. Ya. Bagaimana Pak Lutfi memandang itu Pak? Nah itu menarik. Yang didenda itu ketika seseorang mengatakan halal tetapi tidak halal, itu berarti deliknya penipuan. Penipuan. Ya. Betul. Nah, sekarang pertanyaannya gimana kalau Produknya menempelkan halal. label halal? Ini sepanjang pengetahuan saya belum ada sanksinya. Belum ada sanksinya. Belum ada sanksinya. Makanya ini BPJP. Kecuali kalau memang betul-betul sebenarnya haram gitu ya. Kalau haram kemudian dia menempelkan Logo logo halal. halal, nah itu kena sanksi karena Ada sanksi penipuan. penipuan kan. Tapi kalau halal, wah ngurus sertifikat lama nggak jelas nih gitu. Betul. Kan. Misalnya begitu ya. Dalam persepsi orang kan macam-macam nih. Okay. Pelaku usaha karena belum dapat edukasi sehingga pahamnya waduh mahal dan seterusnya gitu. Ya udahlah, saya tempelin halal, nyatanya juga halal, namanya juga cuman mendoan, tepungnya sudah pakai tepung yang bersertifikat halal. Singkong goreng kok mau di ini. Nah, akhirnya tempelin dong halal di situ. Ya udah. Artinya tidak ada sanksi khusus gitu bagi penempel atau yang menempelkan logo halal sendiri selama produknya memang betul-betul halal. Betul. Nah, gitu. Baik, ini menarik sekali begitu. Dan bicara soal literasi halal begitu Pak, menguatkan literasi halal di kalangan masyarakat. Nah, bagaimana peran perguruan tinggi sendiri Pak, seperti kampus tadi selain sebagai pendamping ya? Jadi perguruan tinggi itu di dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan kemudian di dalam peraturan pemerintah sebagai turunannya itu diberikan keleluasaan luar biasa Mbak Elvina. Banyak sekali perannya. Dari mulai dia bisa mendirikan lembaga pemeriksa halal. Betul. Lembaga pemeriksa halal di sini itu persyaratannya juga sederhana. Ada, saya kemarin membaca satu surat edaran dari BPJPH mengharuskan adanya ISO 17025. Loh, mana ada di regulasi? Nggak ada. Perguruan tinggi harus punya ISO. Laboratoriumnya harus punya ISO 17025. ISO 17025 itu untuk mengukur standarisasi dan kalibrasi. Nah, sementara LPH ini di pasal 37 peraturan pemerintah penyelenggaraan jaminan produk halal, bidang jaminan produk halal itu ada 4 jenis LPH itu, lembaga pemeriksa halal itu. Pertama, lembaga pemeriksa halal untuk verifikasi validasi produk. Kedua, LPH untuk inspeksi produk. Ketiga, LPH untuk inspeksi rumah potong hewan. Oh, ada atau khusus ya? Ada khusus. Karena tadi dibilang rumah potong hewan itu karena beresiko tadi gitu. Yang ketiga yang keempat adalah LPH untuk inspeksi, audit dan uji laboratorium jika diperlukan. Contoh paling ekstrim untuk rumah potong hewan ini laboratorium terakreditasi ISO 17025 itu apa? Urgensinya nggak ada itu. Jadi nanti BPJPH juga jangan nambah-nambah sulit lah gitu kira-kira gitu ya untuk perguruan tinggi karena mereka akan punya pilihan-pilihan. Gitu sesuai dengan ruang lingkupnya. Sama dengan ormas Islam juga sama. Ormas Islam misalnya ada yayasan yang ya masih. Nah, lalu bagaimana dengan laboratoriumnya? Ya terserah laboratoriumnya gitu. Bisa kerjasama dengan kalau di situ ada laboratorium MIPA ya dipakai nggak apa-apa. Kalau nggak ada nanti kerjasamanya dengan laboratorium madrasah aliyah juga nggak apa-apa gitu. Yang penting ada laboratoriumnya gitu. Karena pesan laboratorium itu nggak mau mengharuskan mempunyai laboratorium spesifik tertentu. Gitu. Itu artinya kalau untuk meningkatkan literasi halal di perguruan tinggi misalnya seperti penerbitan buku saku halal ini berarti cukup efektif Pak ya untuk sangat efektif karena
misi utama dari penyelenggaraan jaminan produk halal itu sekali lagi bukan komodifikasi agama, bukan sedang mengkomoditaskan label halal. Tetapi lebih pada edukasi agama, gitu. Jadi yang dikedepankan adalah edukasinya. Karena edukasi maka peran serta masyarakat dan stakeholder harus dikembangkan dong, gitu. Jangan yang ngerti halal hanya sekelompok orang tertentu atau segelintir orang. Hanya ulama dan sivitas akademika. Jadi ulamanya pun tertentu juga, misalnya begitu. Jangan, gitu. Perguruan tinggi tertentu juga jangan, gitu. Karena ini bisa ditransformasikan, gitu. Betul. Artinya buku saku halal yang diterbitkan ini cukup efektif dan efisien dalam mengedukasi masyarakat, termasuk juga sivitas akademika. Bisa menjadi acuan, gitu ya. Betul. Nah, minimal sebagai pengantar, lalu kemudian teman-teman dari PPM PIN ini itu memproduksi buku lanjutan gitu terus saja, gitu. Karena memang Undang-Undang Jaminan Produk Halal versi Undang-Undang Cipta Kerja itu insya Allah mengutamakan edukasinya, gitu. Jadi mendorong agar edukasi halal ini bisa dilakukan secara lebih masif. Sebelumnya saya mungkin menambahkan ya. Jadi peran perguruan tinggi tadi bisa menjadi mendirikan LPH, bisa menumbuh kembangkan auditor halal, bisa menumbuh kembangkan penyelia halal, bisa menjadi mencetak para pendamping PPH untuk UMK, bisa menjadi lembaga survei, gitu, untuk pengembangan jaminan produk halal. Jadi cukup banyak sekali perannya, gitu. Sangat menarik sekali obrolan seputar urgensi halal dan literasi halal tadi, Pak. Namun sayang sekali karena durasi waktu juga sudah 30-an menit, maka barangkali kita cukupkan sampai di sini. Tapi sebelum berakhir, mohon kiranya Pak Lutfi memberikan closing statement-nya, baik kaitannya dengan halal, literasi halal maupun terkait dengan buku saku halal. Saya mengapresiasi teman-teman dari PPM PIN ini yang telah mengeluarkan buku saku halal, karena ini adalah harapan dari pemerintah tentu saja untuk terus mengedukasi penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia, dan dengan harapan bahwa masyarakat Indonesia bisa mendapatkan jaminan kenyamanan, keamanan mengkonsumsi produk-produk halal. Di sisi lain juga bagi para produsen melalui buku saku ini bisa ikut memberikan pencerahan untuk menaikkan nilai tambah perdagangan atas produknya. Itu saja yang kami bisa sampaikan pada kesempatan ini. Baik sahabat literasi halal dimanapun Anda berada, kita sudah sampai di penghujung acara. Pertama saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada narasumber tamu kita, Dr. Andes Haji Muhammad Lutfi Hamid MAG, yang telah berbagi banyak hal sekali yang sangat luar biasa. Saya Alvina Hidayah, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.